Halo, bertemu kembali di kanal Peka Kata. Di video kemarin saya sudah menjelaskan sedikit tentang social network analysis beserta KP sebagai pirantinya. Kali ini saya akan menjelaskan pendekatan yang sedikit berbeda, namanya Discourse Network Analysis. Piranti ini dikembangkan oleh Philip Leibfeld, seorang ilmuwan politik dan fisikawan dari Jerman. Basis dari piranti ini adalah critical discourse analysis yang dilengkapi dengan fitur yang ada di social network analysis. Seperti yang ada di gambar ini. Jika social network analysis dikenal sebagai pendekatan aktor dan discourse analysis disebut sebagai konsep network atau jaringan konsep, maka discourse network analysis menggabungkan keduanya atau disebut sebagai affiliation network. Untuk selanjutnya, discourse network analysis ini akan saya sebut dengan istilah DNA. Software DNA memberikan peluang kita untuk memisahkan opini aktor tentang satu konsep. Kita dapat membaginya dalam komentar yang positif atau negatif secara kualitatif. Lalu kita bisa mengolahnya dalam berbagai bentuk jaringan. Sejak dirilis, DNA ini telah digunakan untuk menganalisis jejaring isu dan aktor mulai dari debat dana pensiun di Eropa, isu pemanasan global di berbagai media di Amerika, kemudian juga isu lisensi software, dan lain-lain. Saya sendiri menggunakan DNA ini untuk memetakan tema dan aktor kunci dalam beberapa isu seperti kenaikan harga bawang putih, persepsi publik terhadap homeschooling, pemetaan isu konflik sumber daya alam di Kendeng Utara, dan harga tiket pesawat. Dari sini saya dapat memetakan kapan satu isu muncul, kapan satu aktor tertentu muncul, dan lain-lain. Untuk menghasilkan pemetaan ini, kita perlu download dua software. Pertama, Discourse Network Analyzer yang bisa kita dapatkan di web philipleibfeld.com. Teman-teman bisa mendownload software ini, bisa dioperasikan di semua operation system asalkan terinstall Java minimal 8. Lalu Viswan, software ini akan kita gunakan untuk mengolah data jejaring yang dihasilkan dari DNA. Setelah teman-teman menginstal dua software itu, silakan buka DNA Analyzer. Tampilannya akan seperti ini. File, New Database, klik Database, Browse, kita kasih nama. Harap diingat di mana teman-teman menyimpan filenya. Sebagai contoh, kali ini saya akan memetakan berita tentang banjir di Kalimantan Selatan. Klik coder, kemudian statement type, dan klik summary, sudah create database. Kemudian masuk ke Google, kita cari banjir Kalimantan Selatan, kita set, kita mau memetakan berita pada periode tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Bagi teman-teman pengguna Mac bisa yang sudah menginstal Magnet akan sangat berguna sekali.
Oke, ini berita yang akan kita petakan. Klik satu berita, ini ada di detiknews.com, kemudian klik dokumen, add new document, kita copy paste beritanya, kita sesuaikan tanggalnya, tanggal terbit beritanya, sampai waktunya kalau ada, author, siapa penulis beritanya atau penulis dokumen, kemudian source, kita tulis detik.com kalau ini dari Detik, kalau ini dari catatan lapangan teman-teman bisa menulis yang lain. Kemudian berita, baik kita paste linknya dan tanggal aksesnya, kemudian kita copy kita copy body textnya, kita paste di sini, kita copy lagi, jangan sampai link berita yang lain ikut tercopy biar kita nggak bingung. Oke, kita copy, kemudian paste. DNA ini bisa mengcopy dokumen dari banyak bahasa asalkan teman-teman paham arti bahasa tersebut. Saya ada berita di bawahnya, saya copy lagi. Paste di sini. Oke, sudah selesai. Paste, klik add. Nah, kemudian sudah masuk. Untuk ngecek apakah dokumen kita sudah masuk, bisa kita klik tanda panah di bawah ini, refresh. Sudah masuk di situ satu dokumen. Kemudian kita masukkan dokumen berikutnya. Kita masukkan dokumen berikutnya. Kembali ke Google, klik berita yang lain. Oke, ini dari kompas.com, kita copy beritanya, kita copy judulnya, dokumen, add new document. Nah, biasanya ketika kita copy paste, judulnya jadi agak panjang gini ya. Kalau saya pilih untuk saya ketik ulang judul beritanya, kemudian waktu terbit beritanya, saya copy linknya, saya beri keterangan kapan saya akses berita ini. Oke, kemudian authornya, nama penulis. Kalau nggak ada nama penulis, biasanya saya tulis editornya. Kemudian source, section, type-nya. Saya copy body beritanya. Oke. Saya copy lagi. Teman-teman akan menemukan hal-hal teknis menarik ketika mengcopy paste berita. Ada di beberapa media yang ketika kita copy paste teksnya akan kayak muncul template gitu bahwa berita ini telah muncul di mana dan keterangan lainnya. Oke, kita add dan begitu seterusnya, teman-teman. Untuk berita ini saya mengumpulkan sekitar 30 artikel sebagai contoh saja. Tidak ada standar baku berapa harus minimal kita kumpulkan berita, tapi biasanya dalam banyak workshop saya meminta peserta pelatihan untuk mengumpulkan minimal 20 artikel atau berita untuk melihat kompleksitas aktor dan isunya. Oke, ini berita yang sudah saya kumpulkan. Tahap selanjutnya setelah kita mengumpulkan artikel, kemudian kita melakukan coding. Nah, di DNA ini yang akan kita coding adalah statement dari aktor yang ada di berita itu.
Kalau menemukan statement yang menarik, kita klik kanan, format as statement. Kemudian personnya di sini saya tulis. Saya tulis ini Maesa Sugriwo. Organisationnya ini sesuai yang tertulis di dokumen, Direktur Lalu Lintas Polda, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel. Nah, di konsep ini yang agak tricky, kita harus menyusun premis kita berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh subjek. Saya ingin menulis, misal premis ini banjir akan menghambat ekonomi. Jadi saya akan mengukur, menilai apa yang disampaikan oleh subjek ini berdasarkan premis yang saya buat. Kalau premisnya bahwa banjir akan mengganggu perekonomian, berarti agreementnya adalah yes, atau kita centang agreementnya. Kemudian kita cek ada statement lain yang menarik enggak di berita ini. Misalnya ada satu lagi, ini saya anggap penting, klik kanan, saya blok, kemudian nggak jadi. Oke, ini saya baca lagi ke bawah, ada statement yang menarik di bawahnya. Oke. Ada di sini, klik kanan, format statement, kemudian ada Rahmadi, organisasinya sopir truk, konsepnya banjir akan mempengaruhi ekonomi, agreement yes. Dan ada di bawah blok, klik kanan, format as statement. Teman-teman bisa minimize untuk mendapatkan ruang menulis yang lebih enak. Di bawah ada person, Joko Widodo, organization, Presiden RI, konsepnya peringatan BMKG penting untuk meningkatkan kewaspadaan. Agreementnya yes. Kita centang untuk ngecek apakah coding kita sudah masuk. Sudah masuk. Kemudian berita yang kedua, saya baca lagi. Sekali lagi DNA ini memetakan opini aktor gitu ya. Jadi kalau ada data yang menarik berupa angka dan segala macam, teman-teman bisa mencatatnya di file yang lain atau klik kanan kemudian add notation. Saya baca
klik kanan, format as statement, person, Herliansyah, organisasinya sesuai dengan yang tertulis di berita. Perhatikan untuk penulisan, karena beda penulisan akan beda subjeknya. Ini konsepnya curah hujan tinggi menyebabkan banjir. Agreement, oke. Kemudian dalam satu kalimat bisa jadi ada dua premis. Kalau yang tadi curah hujan, ini konsep berikutnya, air laut pasang menyebabkan banjir. Agreement-nya yes. Oke. Ini berita berikutnya sama, kita baca lagi. Kemudian ada kita baca ada statement dari Syarifuddin. Saya blok, klik kanan, format as statement, person, saya tulis namanya, kemudian organization-nya, ini jabatan seperti yang tertulis di dokumen, guru besar ilmu manajemen hutan Unlam. Konsep ini yang agak tricky, teman-teman harus memikirkan bahwa perubahan tutupan hutan akan mempengaruhi banjir. Ada lagi Syarifuddin Qadir, organisasinya sudah ada tadi, konsep perlu pembangunan bendungan untuk mengatasi banjir. Agreement-nya yes. Begitu seterusnya teman-teman. Kalau ada aktor yang kemudian membicarakan satu premis yang sudah kita susun, tapi kemudian agreement-nya adalah no, atau dia tidak sepakat dengan premis itu, maka kita kosongkan tick box yang ada di bawah. Saya sudah selesai mengumpulkan artikel, ada 34 dokumen dengan 100 statement dan data coding. Kemudian klik export, export network, cek type network, statement type, kemudian file format, grep.ml. Variabelnya bisa teman-teman pilih, saya akan memetakan organisasi dan konsep. Kemudian qualifier agreement-nya combine, semuanya cek. Teman-teman bisa memetakan periode dari mulai kapan sampai kapan jejaring yang akan dipetakan. Itu nanti untuk timeline Windows-nya, no time Windows untuk awalan ini. Kemudian export, teman-teman bisa menyimpan file hasil ekspor jaringan tadi. Saya kasih nama banjir Kalsel, save, kemudian oke. Kemudian saya buka Visual, ini tampilannya, file, kemudian open, kita cari file hasil ekspor tadi. Oke. Ini hasilnya masih ruwet seperti ini tampilannya. Kita bisa merapikan dengan klik 3 titik di pojok kanan atas. Nah, ini
hasil visualisasi dari dokumen yang sudah kita coding. Kita bisa perbesar, kita lihat yang bentuknya agak kotak itu adalah isunya, kemudian yang bentuknya bulat itu adalah subjeknya atau aktornya. Dari sini kita bisa melihat pola koalisi, polarisasi, siapa yang menjadi opinion leader, dan lain-lain. Oke, teman-teman juga bisa tahu mana yang menjadi isu-isu pinggiran. Silahkan subscribe dan share jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang DNA. Sekian dari saya. Salam.